Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi dan mencintai kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kami mohon bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup juga melaksanakan apa yang Engkau harapkan sehingga hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Ada satu cerita. Di pojok sebuah rumah sakit, seorang pria tua duduk membisu. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Tubuhnya kurus, wajahnya letih, dan matanya kosong. Ia tidak menangis, tetapi seluruh dirinya seperti berteriak dalam diam. Bisa kita tangkap, mungkin ia mengatakan, "Aku butuh ditemani." Dari kisah ini mungkin kita menyadari bahwa banyak orang hari ini mengalami hal yang serupa. Mereka hidup di tengah keramaian tetapi merasa sepi dan sendirian. Mereka berjalan bersama banyak orang, namun jiwanya seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mereka lelah, kehilangan arah, dan merasa tidak diperlukan, tidak berguna dan bermakna, bahkan tidak ada yang memperhatikan. Di tengah dunia yang hiruk pikuk, banyak orang dalam keterlantaran, kelemahan, dan rasa tidak dianggap. Injil hari ini membawa kita pada sosok Yesus yang bukan hanya melihat, tetapi juga ikut merasakan, memberikan solusi, memberikan pengharapan, kepastian. Ia tidak tinggal diam, sebab kasihnya terlalu dalam untuk membiarkan penderitaan terus berlangsung. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan. Tetapi reaksi orang banyak penuh kekaguman. Namun orang-orang Farisi justru menuduh Yesus bekerja dengan kuasa setan. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia terus berjalan mengajar di rumah-rumah ibadat, mewartakan kerajaan Allah. Allah yang meraja. Allah adalah kasih. Kerajaan Allah berarti kerajaan kasih, kerajaan cinta, kerajaan pengampunan, dan menyembuhkan segala penyakit serta kelemahan banyak orang. Ketika ia memandang orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia melihat mereka sebagai kawanan domba yang kelelahan dan terlantar, seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Lebih jauhnya lagi adalah Yesus tidak sekedar merasa kasihan melihat, tetapi ia sungguh merasakan penderitaan mereka dan hadir di dalam hidup mereka.
hadir dalam kedalaman hati mereka. Dan itu keluar dari kedalaman cinta Yesus, Tuhan dan Penyelamat, Allah kita. Inilah makna sejati dari belas kasih, bukan sekedar empati, tetapi sebuah kehadiran yang di dalam diri setiap pribadi yang merasa kehilangan, yang merasa lelah, yang merasa penuh dengan sakit dan penyakit. Belas kasih seperti ini lahir dari hati yang murni dan bebas dari kepentingan pribadi. Sayangnya pada masa Yesus dan bahkan pada zaman kita sekarang ini, mereka yang seharusnya menjadi gembala justru sibuk menjaga nama dan posisi, berupa menggembalakan umat yang terluka, tercerai-berai, yang miskin, menderita, yang sakit dan kelelahan, yang kesepian, yang menderita. Yesus juga mengatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja hanya sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Dunia ini dipenuhi jiwa-jiwa yang haus akan kasih. Banyak domba-domba yang terabaikan, kurang terperhatikan. Tetapi hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mau hadir, menyapa, ada, dan melayani dengan rendah hati, sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi datang untuk melayani. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Tuhan juga mengundang kita untuk ambil bagian tugas dan tanggung jawab atas ajakan Yesus ini. Kita semua mendapat tugas sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai imam yang menguduskan dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita, entah itu dalam tugas panggil sebagai orang yang terpanggil sebagai imam atau imamat umum umat beriman atau religius. Mari kita tidak sibuk mempersoalkan soal jabatan atau gelar, melainkan soal hati yang rela digerakkan oleh belas kasih dan kesedihan untuk hadir, kesediaan untuk hadir bagi orang-orang yang terluka. Barangkali kita tidak mampu menyembuhkan seperti Yesus, tapi kita bisa hadir menemani dan mengasihi. Mari kita miliki semangat untuk tidak pernah lelah dalam berbuat baik. Dalam dunia yang lelah dan penuh luka, satu tindakan kasih dapat menjadi cahaya yang menuntun seseorang kembali kepada Sang Gembala sejati, mengalami keselamatan, kebahagiaan dan sukacita yang ditawarkan, diberikan oleh Yesus, oleh Allah sendiri, oleh Sang Gembala sejati itu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah lelah menemani kami dalam setiap kesepian dan luka, segala sakit dan penyakit, penderitaan yang kami alami. Kami mohon gerakkanlah hati kami untuk menjadi pribadi yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi sesama kami yang terluka dan terlantar. Jadikanlah kami tanda kehadiran-Mu yang setia dan penuh belas kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama
saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.